teringat kembali kepada pantai yang indah, diterangi cahaya bulan pucat keemasan. Sinarnya keperak-perakan, memantul ratusan juta kali ke air laut yang luas dan selalu bergerak. Kecermalangan emas dan perak yang tidak terbatas. Demikian Kartini pernah menulis tentang pantai yang disayanginya, tak jauh dari kota Japara, tempat ia dibesarkan. Mungkin pemandangan laut yang bebas luas itulah yang turut membentuk jiwa Kartini yang ingin bebas lepas pula. Kartini lahir di distrik Mayong, Kabupaten Japara, tanggal 21 April 1879. Waktu berumur 2 tahun, ayahnya, Raden Mas Aryo Sosroningrat, diangkat menjadi Bupati Japara, dan pindahlah mereka sekeluarga ke kota Japara. Dari 11 bersaudara, 6 wanita, 5 pria, Kartini anak kelima. Walaupun keluarga Ningrat, ia tidak pernah membanggakan kenikratannya. Katanya, bagiku hanya ada 2 jenis keningratan. Keningratan berpikir dan keningratan budi yang dimiliki oleh mereka yang berjiwa luhur. Ia juga menyatakan bahwa rakyat setia kepada golongan bangsawannya. Menurut Kartini, apa yang dikatakan dan dilakukan golongan itu akan diterima dan dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu, kaum Ningrat harus berlaku pantas. Dan satu-satunya jalan ialah memberi pendidikan watak yang mantap kepada kaum Ningrat, yang tidak semata-mata didasarkan pada pengembangan intelektual, melainkan terutama pada pembinaan watak. Untuk itu, Kartini menginginkan agar putri-putri bangsawan dibina menjadi ibu-ibu yang pandai, cakap dan sopan. Mereka itu yang kemudian diharapkannya akan menyebarkan kebudayaan kepada rakyat. Anak-anak mereka yang sudah dibina wataknya akan melanjutkan usaha mereka. Yang wanita akan menjadi ibu yang cakap. Yang pria akan menjadi pejabat yang cinta kepada rakyat dan berguna bagi masyarakat. Kaum bangsawan harus menjadi contoh yang baik untuk rakyat. Keningratan membawa kewajiban. 2 adik wanita Kartini, Rukmini dan Kardinah, mengikuti jejak Kartini. Bertiga mereka tidak terpisahkan, bersatu dalam tujuan mengabdi demi kemajuan wanita dan bangsanya. Mereka terkenal dengan sebutan Het Klaverblad van Japara, daun semanggi dari Japara. Sesuai dengan adat kebangsawanan waktu itu, Putri Ningrat harus dipingit. Demikianlah setelah tamat tweede klasse Hollandse School pada usia 12 tahun, Kartini dipingit di kabupaten. Aku ingat betapa seringnya dalam keputusasaan yang luar biasa, aku dekapkan tubuhku pada pintu gerbang yang tertutup rapat dan pada dinding tembok yang dingin itu. Arah manapun yang kuambil, akhirnya akan kujumpai dinding batu atau pintu yang terkunci. Tetapi sejak mulai dipingit, tanpa sadar, Kartini telah mendidik diri dan lahir sebagai pemikir dan pejuang revolusioner. Ia banyak membaca buku-buku mengenai emansipasi, revolusi Prancis, sastra, semua bacaan yang mengantarkannya kepada pengertian tentang masalah sosial dan politik. Ayahnya dan abangnya Kartono, yang mau menyelami dan mengerti jiwa Kartini, menyediakan bahan-bahan bacaan yang bagi Kartini merupakan jendela untuk melihat dunia luar, keluar dari tembok, dan keluar ke dunia yang lebih luas. Dalam mempelajari sejarah revolusi Prancis, ia sangat terkesan oleh semboyan, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan yang kemudian menjadi semboyannya. Karena sungguh pun ia banyak memikirkan masalah wanita, namun perhatiannya juga ditujukan kepada seluruh rakyat, terutama rakyat kecil. Mungkin ini akibat pengalamannya waktu kecil, waktu sering diajak ayahnya berkeliling kampung untuk meninjau kehidupan masyarakat. Ia juga melihat bahwa madat candu merupakan sumber penderitaan dan kemelaratan rakyat. Pola pikiran Kartini yang melampaui kematangan pola pikiran kaum wanita zaman itu mendorongnya untuk mengadakan surat menyurat dengan orang-orang asing yang dikenalnya lewat ayahnya. Kepada salah seorang teman asingnya itu, ia menyatakan keyakinannya yang mendalam bahwa wanita dapat memberi pengaruh besar kepada masyarakat. Karena itu, ia sedih kalau melihat keluarga yang kurang mampu kewalahan mendidik anak karena anak mereka terlalu banyak. Menurut pendapatnya, kalau kita tidak sanggup menjamin penghidupannya, janganlah kita melahirkannya.
Untuk itulah maka Kartini ingin menjadi guru. Oh, saya ingin sekali menuntun anak-anak itu, membentuk watak mereka, mengembangkan pikiran mereka yang muda, membina mereka menjadi wanita-wanita hari depan. Dalam mengemukakan keinginannya untuk mendidik, Kartini juga menegaskan pentingnya keagungan moral. Dan ia pun tidak lupa akan pelajaran keputrian seperti memasak dan jahit-menjahit. Sebagaimana putri bangsawan umumnya, ia dan adik-adiknya belajar membatik dari ibunya. Ia juga tidak melupakan bidang kesenian. Masjid Mantingan konon pada dinding dalamnya dipasang ukiran-ukiran batu yang sebagian pemberian dari negeri Cina abad 15. Ini memberi ilham pada Kartini untuk mendorong dan membimbing ahli ukir setempat untuk menciptakan bentuk-bentuk ukiran baru. Ukiran kayu Japara kini terkenal di dalam maupun di luar negeri. Kata Kartini, alangkah bahagianya bisa membantu meningkatkan kesenian rakyat. Kami beruntung dapat menjadi saluran untuk memperkenalkan curahan jiwa seni ini kepada dunia baru. Masa berjalan terus. Kehidupan masyarakat pribumi, terutama wanitanya, berjalan tanpa perubahan. Kelonggaran gerak, terutama untuk putri bangsawan, hanya diperoleh setelah perkawinan. Kartini berkata untuk menenteramkan hatinya, kupikir aku sedang menjalankan panggilanku lewat jalan yang lain daripada yang kutetapkan sendiri. Pada akhir tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat, yang mempunyai pandangan luas dan mendukung cita-cita Kartini. Tentang suaminya itu, Kartini pernah berkata, ia tidak akan memotong sayapku. Justru itulah yang menaikkan derajatku di matanya, bahwa aku dapat terbang. Tetapi siapa di bumi ini dapat membanggakan diri bahwa ia dapat menentukan sendiri seluruh hidupnya. 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya yang diberi nama Raden Masus Salit, Kartini wafat 17 September 1904. Jenazahnya dikebumikan di makam keluarga Bupati Rembang di Desa Bulu, 20 km di selatan kota Rembang. Orang-orang asing sahabatnya banyak menulis kata-kata peringatan untuk Kartini. Dr. Abendanon yang menghimpun surat-surat Kartini dalam buku Door Duisternis tot Licht, dari gelap terbitlah terang, menulis namanya akan tetap diagungkan di kalangan bangsa Jawa dan suku-suku bangsa lainnya di Nusantara. Nelly Van Kol menulis, bagi kami Kartini adalah salah seorang yang paling mulia yang pernah kami kenal. Nyonya Oving Sur, 20 tahun setelah wafat Kartini, masih juga menulis dalam memoarnya, pada puncak mekarnya, wanita muda itu dicabut hidupnya, padahal ia masih dapat memberkahi orang banyak. Tetapi hidup telah memberikan segala-galanya kepadanya, yang diinginkannya, yang diimpikannya. Meskipun dengan berjuang keras, melalui banyak kesulitan, namun akhirnya usahanya menemui sukses yang tidak terkira.